Penyalur tenaga kerja yang mengirimkan para ABK ke kapal berbendera Tiongkok, Longsing 629 dilaporkan ke Barreskrim Polri. Polri telah membentuk Satgas untuk menyelidiki kasus yang menewaskan 4 ABK asal Indonesia ini. Dengan membawa sejumlah dokumen perjanjian hukum laut, pengacara Margono Surya dan partner melaporkan perusahaan penyalur tenaga kerja PTL ke Barreskrim Polri. PTL disinyalir merupakan penyalur anak buah kapal Effendi Pasaribu yang tewas dilarung ke laut akibat diduga menjadi korban perbudakan di kapal Longsing 629 berbendera Tiongkok. Mungkin selama ini teman-teman belum tahu informasi upahnya itu berapa sih. Upahnya itu hanya 300 US dollar satu bulan, 300 US dollar. Lalu yang diberikan itu uraiannya adalah 50 dolar itu diberikan ketika kapal sandar, 100 dolar disimpan oleh pemilik kapal, 150 akan diberikan kepada keluarga atau disimpan oleh agensi. Jadi dari 300 dolar hanya 50 dolar saja yang diterima oleh almarhum. Lalu kemudian masih ada lagi pengurangan USD 600 dolar untuk pengurusan dokumen almarhum. Jadi upahnya harus dikurangin lagi 600 dolar. Baru habis itu harus ada jaminan deposit 800 dolar. Lalu setelah itu ada lagi sanksi 1.600 US dollar kalau tiba-tiba almarhum berhenti. Lalu kalau almarhum pindah kapal kena lagi sanksi 5.000 US dollar. Dengan hanya gaji 300 dolar. Ya, jadi jelas ini penyalahgunaan posisi rentan dalam perdagangan orang. Dan persetujuan dari almarhum tidak menghilangkan tindak pidana perdagangan orang ini. Sementara itu 14 anak buah kapal Longsing 629 yang diduga mengalami perbudakan oleh nelayan Tiongkok tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka lalu dibawa ke safe house oleh Barreskrim Polri untuk penyidikan lebih lanjut. 14 ABK Longsing 629 tiba bersama 91 WNI repatriasi yang bekerja di Korea Selatan. Setibanya di terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, ke-14 ABK harus melalui protokol kesehatan pencegahan COVID-19. 14 ABK Longsing 629 dapat kembali ke tanah air setelah sebelumnya viral jenazah yang dibuang ke laut bebas oleh pemilik kapal itu. Nah, begitu mereka tiba di Jakarta ini, baru tadi dilakukan pemeriksaan kesehatan. Di sini bersama-sama kita yang mengkoordinir ada dari Kementerian Luar Negeri, kemudian ada juga tadi teman-teman dari Barreskrim, kemudian dari LPSK juga, dan kita sama-sama juga di sini. Nah, selanjutnya mereka dari sini itu akan ke safe house lah istilahnya, untuk mengadakan nanti proses-proses penyelidikan selanjutnya dan tahap berikutnya. Saya kira itu. Mereka berapa banyak dan apakah ada jenazah juga yang dipulangkan? 14 orang, ini belum ada jenazah, 14 orang. Di Jakarta, Komnas HAM mendesak Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Indonesia di Korsel dan juga Beijing untuk menyelidiki penyebab pasti insiden pelarungan 3 jenazah ABK asal Indonesia oleh awak kapal Tiongkok. Komnas HAM juga mencurigai adanya perdagangan manusia dalam insiden ini. Komnas HAM meminta pemerintah membenahi sistem rekrutmen dan juga pengawasan tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai ABK internasional. Perbudakan, tapi juga ada dugaan bahwa terjadi kelalaian di dalam pemberian asupan nutrisi, gizi, serta pelayanan kesehatan sehingga timbul korban. Bahkan kami ada mencurigai sebetulnya kemungkinan ada perdagangan manusia atau human trafficking. Karena misalnya ada yang masih berusia sangat muda, bagaimana dia bisa dulu berangkat kerja di sana? Apakah melalui prosedur yang benar misalnya? Nah, itu harus diselidiki juga oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, dan juga perwakilan kita yang ada di Korea maupun yang ada di Beijing.